Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku. Di video kali ini, kita akan membahas materi yang ada di kelas 6. Untuk muatannya IPS. Lanjut ke materi. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Nah, penyebabnya adanya globalisasi antara lain perkembangan teknologi, perkembangan alat komunikasi, kemudian alat transportasi. Hal ini memudahkan kerjasama antar negara. Kemudian pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Untuk faktor kerjasamanya, antara Indonesia dengan atau negara-negara anggota ASEAN, yang pertama itu adanya sumber daya alam. Yang kedua, berada dalam wilayah yang sama, yaitu Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama sosial budaya ASEAN dilakukan oleh COSD atau Committee on Social Development. Untuk lebih jelasnya, kita simak baik-baik penjelasannya. Nah, dalam kerjasama sosial budaya ASEAN yang dilakukan COSD, yang pertama itu ada ASEAN Ministerial Meeting on Rural Development and Poverty Eradication. Nah, forum ini adalah forum pertemuan menteri yang menangani pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan, yang bertujuan meningkatkan keadilan sosial dan standar hidup masyarakat di ASEAN. Kemudian yang kedua itu ada ASEAN Minister Meeting on Social Welfare and Development, yaitu forum pertemuan menteri ASEAN untuk bekerjasama dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Kerjasama difokuskan pada program kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak anak, hak perempuan, hak lansia, dan hak penyandang disabilitas. Kemudian yang ketiga ada ASEAN Health Ministers Meeting. Nah, forum pertemuan menteri kali ini itu di bidang kesehatan ASEAN yang bertujuan meningkatkan kerjasama ASEAN di bidang kesehatan. Bentuk kerjasama tersebut berupa penanggulangan penyakit menular, keamanan makanan, dan pemajuan gaya hidup sehat. Kemudian ada lagi ASEAN Socio-Cultural Community. ASCC ini bertujuan untuk memberikan andil dalam mewujudkan komunitas ASEAN berjiwa sosial dan berbudaya. Kemudian ada lagi tujuannya yaitu meningkatkan taraf hidup, mata pencaharian, serta kesejahteraan masyarakat kawasan ASEAN. Yang ketiga, strategi ASCC adalah meningkatkan identitas budaya melalui promosi pariwisata ASEAN. Kemudian kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang budaya. Yang pertama itu meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan. Yang ketiga, kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing dunia. Nah, kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial, yaitu di penanggulangan bencana alam. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. Yang ketiga, melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara ASEAN. Yang keempat, meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Yang kelima, meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara ASEAN. Kemudian, menyelenggarakan SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Selanjutnya ada mengenalkan budaya khas masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. Nah, di era globalisasi ini, Indonesia memegang peran yang sangat penting. Kebudayaan Indonesia yang mendunia membuat Indonesia semakin dikenal. Apa dampaknya bagi warga Indonesia? Ayo kita pelajari bersama. Nah, batik ini adalah seni tradisional Indonesia yang mendunia.
Seni batik berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Seiring dengan perkembangannya, kini kain batik telah dipakai oleh berbagai kalangan, bahkan telah mendunia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi bahwa batik itu sebagai warisan budaya Indonesia yang mendunia. Kemudian ada lagi angklung. Menteri Luar Negeri Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Nah, itu adalah sebuah foto situasi di mana pada pertemuan menteri itu situasinya berubah drastis pada puncak acara penampilan angklung interaktif oleh Saung Mangkujo. Nah, menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 menteri luar negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, Cina, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu dari berbagai negara. Sebagai bagian dari negara Indonesia, tentu kita akan merasa bangga dengan budaya kita yang telah mendunia. Tidak hanya bangga, kita juga harus turut serta melestarikan budaya lain yang kita miliki. Kemudian, untuk tugasnya, untuk lebih memahami materi, rangkumlah video ini. Karena di pembelajaran berikutnya, di pertemuan berikutnya, akan ada penilaian lisan, entah bisa melalui Zoom atau tatap muka terbatas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.